Recording in progress. Nothing. Can you feel it? Oke, selamat malam Yusana Family semuanya. Bagaimana kabarnya di Selasa malam? Kalau di Jakarta hujan deras, ya, apa kita pengen tahu nih di kota Anda atau di daerah Anda tempat Anda tinggal apakah hujan deras atau terang benderang nih? Boleh dong ketik di kolom chat. Hujan apa terang gitu ya. Pengen lihat nih. Ini soalnya suasananya beda nih ya. Kalau di tempat saya dari pagi sampai sekarang hujan luar biasa deras banget gitu, enaknya tidur sih ya. Tapi mudah-mudahan di sana family jangan tidur ya, karena tema kita malam hari ini luar biasa menariknya pastinya ya. Oke, sebelum kita memulai segmen, wah ini ada yang hujan, ada yang bilang terang. Wih, ini banyak juga nih yang bilang hujan. Ini daerah mana nih? Purwakarta hujan deras disertai petir bersahutan luar biasa lengkap banget ini jawabannya ya. Udah malam gelap, boy. Bisa aja Bu Yuli ya, tapi nggak hujan. Ya itu maksudnya Bu, cuaca ininya ya. Jadi mungkin ada kelihatan, bulan maksudnya gitu ya, tetap pasti gelap lah kalau udah malam. Kali aja ada yang tinggal di belahan bumi mana gitu ya, masih terang Bapak Ibu lagi jalan-jalan ke luar negeri. Oke, wah oke, luar biasa cerah nih ya, Bu Rita. Baik, kembali lagi berjumpa dengan saya, host Anda, Ernia Tiwari, Senior Marketing Officer dan juga Corporate Nutritionist di Sana Indonesia. Sebelum kita mulai acara ini, Yusana Family, saya mau menginformasikan sedikit informasi kepada Yusana Family, mengingatkan kembali. Nah, ya kalau Yusana Family pengen dapat produk gratis, gitu ya. Jadi pas Anda konsumsi, Anda nggak perlu keluar duit, gitu ya, tapi dapat gratis nih dari Yusana. Atau mungkin Yusana Family pengen berbagi kepada teman-teman yang lain gitu ya, tapi nggak perlu beli dari sana, tapi dapatnya gratis dari sana. Wajib banget, kudu banget ngikutin program Jam 1 Yusana nih ya. Persyaratannya seperti Yusana Family lihat pada layar, Anda tinggal ajak teman-temannya bergabung di Yusana dengan pembelanjaan 100 poin, 200 poin, atau 400 poin ya. Jadi minimal 100 poin Bapak Ibu. Kalau tahu bagaimana detailnya nanti tanyakan saja kepada yang mengundangnya atau upline Anda ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau pengen dapat produk gratis, nggak bayar nih dari sana Bapak Ibu, pasti banget, wajib banget harus ngikutin program ini. Program ini hanya sampai tanggal 12 November, jadi 6 minggu gitu. Jadi pastikan Yusana Family maksimalkan. Kapan lagi coba dapat produk gratis ya kan? Nggak tanggung-tanggung loh Yusana Family. Anda bahkan bisa dapat 4 produk sekaligus tuh. Ya, jadi Profsi, Kokinon, Biomega dan Magne Kaldi. Oke. Nah, tadi di awal kita sudah infokan tema kita malam hari ini Yusana Family itu sangat menarik sekali karena sebenarnya ini sebagian orang mungkin sudah tahu, sebagian orang juga mungkin tahu tapi nggak clear gitu ya, atau sebagian orang juga mungkin menganggapnya biasa saja gitu ya. Padahal fatty liver ini adalah kondisi yang sebetulnya tidak boleh diremehkan juga ya, karena ya bagaimanapun juga namanya penyakit, namanya gangguan nggak boleh diremehin gitu, karena kalau dibiarkan nanti akan ada komplikasinya bervariasi, bermacam-macam banget ya. Sebelumnya kita pernah membahas ini, tapi yang dibahas lebih banyak detail, secara mendetail adalah tentang dietnya. Nah, ini kita sengaja mengundang seorang dokter spesialis penyakit dalam yang juga akan memberikan edukasi secara detail tentang gangguan kesehatan yang satu ini gitu ya. Judulnya aja hati-hati dengan perlemakan hati. Aduh, luar biasa ya. Jadi hati-hati dengan hati Anda pokoknya gitu. Kenapa? Karena ya kalau nggak hati-hati nanti banyak problemnya di belakang gitu ya. Makanya harus betul-betul di sana family ingatkan kembali teman-temannya, saudara, tetangga, kakek, nenek, kepupu lagi, sepupu, sampai salah salah ngomong ya Bapak Ibu ya, sepupu siapapun gitu ya, diajak untuk mengikuti tema ini karena gangguan kesehatan satu ini bisa siapapun bisa memiliki resikonya ya, walaupun tentu ada orang-orang yang lebih tinggi resikonya dibandingkan yang lain. Nah, langsung saja tentu biar Yusana Family nggak kelamaan nunggunya gitu ya, karena waktu itu adalah uang di Yusana Family, langsung saja kita panggilkan narasumber yang tentunya sudah sangat dikenal di Yusana karena sering muncul di layar Yusana. Pastinya siapa beliau yang langsung kita panggilkan, our speaker for tonight, Dr. Dexa, medical spesialis penyakit dalam. Selamat malam Dok. Selamat malam, Mbak Erni. Ya, gimana Dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak Erni?
Alhamdulillah, tetap semangat Dok, kalau saya Dok pastinya ya. Mantap. Baterainya nggak habis-habis tuh Dok. Oke, buat Alhamdulillah. Yusana Family ya, Dokter Deksa itu sering memberikan edukasi juga di sosial media beliau, jadi pastikan juga follow ya Instagramnya gitu, karena ada banyak informasi di dalamnya juga gitu. Oke, langsung saja Dok, saya persilakan Dokter Deksa untuk menjelaskan materi malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Erni. Terima kasih teman-teman yang dari Husana. Pada malam hari ini ya, kita akan membahas mengenai fatty liver. Tadi bagus banget yang di topik atau judulnya yang Mbak Erni bilang tadi. Hati-hati dengan perlemakan hati ya. Oke juga tagline-nya. Jadi apa sih fatty liver itu kan udah muncul banyak ya sekarang itu udah mulai awam ya. Hati-hati perlemakan hati atau hati-hati livernya ada lemaknya atau fatty liver. Terus sekarang mulai banyak banget orang yang usianya 30, 40 terus perutnya mulai kelihatan buncit. Nah, di waktu di USG, wah apa ini dok? Oh ini kemungkinan ada fatty liver. Wah apa tuh fatty liver? Apa lagi penyakit kok nggak ada habis-habisnya? Ya memang banyak ya penyakit itu. Jadi ini saya mulai dengan satu problem ya. Bagi yang perutnya buncit, hati-hati dengan perlemakan hati ya. Meskipun belum tahu atau apa, coba deh lingkar perut lebih dari 100 saja ya. Coba ada 10 orang mungkin 8 atau 6 sampai 8 orang sudah mulai ada perlemakan hati kalau misal dilakukan USG perut. Nah, hati-hati karena apa? Itu erat kaitannya yang waktu itu kita bahas yaitu dengan sindroma metabolik. Nanti akan kita bahas ke sana. Yang waktu itu sudah dengerin sindroma metabolik pasti paham betul kenapa kok itu begitu berbahaya. Kenapa perlemakan hati ini berbahaya? Karena bisa bikin sirosis atau kanker, khususnya di hati ya. Jadi penelitian menunjukkan sekitar 80% orang ditemukan perlemakan hati pada orang yang overweight atau obesitas. BMI di atas 25 sampai 30, apalagi kalau di atas 30. Kalau di USG, saya bilang tadi, 8 dari 10 orang sudah ada perlemakan hati di dalamnya. Jadi sebuah tamparan keras ya bagi orang yang sering menyebutkan bahwa perut buncit itu penanda makmur. Ini Atau belum sharing perut. screen nih Dok, kayaknya Dok. Oh, belum sharing screen ya? Belum sharing. Aduh, sorry. Iya. Oh, untung dianuin diingetin Mbak Erni. Iya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi Iya. visual ya, harus ada visualnya ya. Iya. Jadi kayak saya bilang tadi, 80% orang yang mempunyai overweight atau obesitas itu ditemukan perlemakan hati di dalamnya. Jadi kalau saya bilang di sini kan biasanya kalau mau ngukur jas atau mau buat baju, biasanya diukur ya. Kadang penjahitnya sampai batin ya di dalamnya. Gede amat perutnya gitu. Jangan-jangan ada perlemakan hati di dalamnya. Ini ceritanya penjahitnya sudah ikut webinar pada malam hari ini ya. Luar Hati-hati biasa. ini. Sambil ini menghela nafas juga nggak kempes-kempes. Karena apa yang mau dihela selama perutnya masih ada di situ. Jadi tidak akan bisa menghindar. Mungkin bisa menghindar dari pengamatan penjahitnya, tapi tidak bisa menghindar dari perlemakan hati. Wes. Jadi ya. Ya, lanjut. Nah, apa itu fatty liver atau perlemakan hati? Itu suatu kondisi di mana lemak itu nggak hanya disimpan di perut, nggak hanya disimpan di lengan, nggak hanya disimpan di paha, nggak hanya disimpan di pantat, nggak hanya disimpan di chin ya atau dagu, tapi bisa juga disimpan di dalam sel liver atau hati. Bayangin, fungsi sel liver sendiri itu cukup banyak lah. Kalau misalnya fungsinya itu digeser dengan sel lemak yang ada di dalamnya, otomatis organ liver ini akan mengalami gangguan. Nah, kondisi ini jika berlangsung lama dapat menyebabkan komplikasi. Nanti akan saya bahas.
Kasusnya mulai meningkat di dunia seiring dengan banyaknya orang yang terkena dengan sindroma metabolik. Dulu mungkin jarang banget ya. Bahkan orang dulu apa itu fatty liver gitu ya. Sekarang itu kayak umum banget ya. Fatty liver. Aku Iya, kemarin kena fatty liver loh gitu. Dengan bangganya. Atau USG gitu. dengan bangganya. Ya, kadang gitu kan. Kalau sudah usia Iya, 40-50 itu pamernya bukan pamer apa, tapi pamer penyakit. aduh. Ya, jangan sampai ya. Harusnya 40-50 itu pamer anu ya, masih perkasa, masih kuat lari itu pamernya. Tapi janganlah pamer penyakit. Nah, sedikit kita remind apa sih sindrom metabolik itu? Yaitu sekumpulan kondisi yang jika digabungkan akan meningkatkan resiko suatu penyakit kronis atau komorbid. Itu tadi saya bilang, obesitas atau orang gemuk itu gampang kena penyakit jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit ginjal. Dan yang lain salah satunya adalah penyakit liver terkait dengan fatty liver. Ini juga cukup sering. Apa kriterianya kalau misalnya teman-teman masih lupa waktu kemarin saya bahas itu, kriterianya ada 4 ini. Tensinya tinggi, kadang kalau diperiksa profil lipidnya itu tinggi, kolesterol di atas 200, LDL di atas 150, HDL-nya rendah, triglyceridnya bisa sampai 400-500. Hati-hati. Gula darahnya biasanya tinggi juga karena terkait dengan kondisi resistensi insulin. Jadi insulinnya itu tidak bisa memasukkan gula lagi ke dalam karena adanya gangguan. Sama lemak tubuh di sekitar pinggang paling gampang diukur dengan lingkar perut. Hmm. Nah, gejalanya apa sindroma metabolik? Untuk bridging tadi ya, sebelum kita masuk ke fatty liver, tidak ada gejala khususnya. Ini loh yang membuat orang itu menyepelekan. Karena apa? Karena orang gemuk itu sebetulnya dia sakit, tapi karena tidak ada gejala. Belum ada gejala. Karena gejalanya itu terjadi saat terjadi sudah ada komplikasi. Ya. Obesitas sekarang sudah dikategorikan penyakit ya. Jadi orang obes itu jangan berbahagia atau jangan terbuai dengan pujian teman Anda bahwa oh fat is fat is beauty atau orang Iya. yang punya perut buncit tuh makmur. Itu sangat menyesatkan ya. Hmm. Karena apa? Eh, Mengizinkan atau membuat temannya terbuai sehingga mereka tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki kesehatannya. Kalau sudah sakit baru sadar betapa pentingnya kesehatan. Nah, jangan sampai itu ya. Nah, penanda yang paling mudah adalah ukuran lingkar pinggang. Lingkar pinggang yang cowok ya dia kurang 90, cewek kurang dari 80. Hmm. Nah, karena sudah masuk tadi, sudah paham apa yang bridgingnya yang utama orang-orang saat ini hadapi adalah obesitas dengan kemungkinan bisa terjadi fatty liver. Sebenarnya gimana sih kejadiannya bisa terjadi perlemakan hati ini? Kalau kita bicara masalah ilmiah pasti akan ribet dan belibet karena dokteran pun juga belum tentu paham banget tentang biomolekuler. Tapi akan saya coba jelaskan dengan bahasa awam ya. Jadi orang obesitas atau kegemukan atau yang mempunyai lemak berlebih itu akan menyimpan tabungan lemak ya. Tabungan lemak yang dia dapatkan dari mana? Konsumsi makanan, kemudian inaktivitas ya. Jadi tidak melakukan apa-apa, kemudian gangguan tidur dan stresnya tidak dimanage dengan baik. Itu akan mengubah trigliserid ya. Trigliserid itu didapat dari mana? Gula yang sudah diproses tapi tidak digunakan. Gulanya akan disimpannya nanti akan menjadi trigliserid ya. TG kalau bahasa anunya. Nah, TG itu mudah banget terjadi oksidasi yang mana akan terbentuk free fatty acid yaitu asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini yang akan menyebabkan inflamasi atau peradangan yang terjadi di liver. Jadi livernya itu gampang meradang karena tadi ini menimbun trigliserid di dalam liver. Jadi lemak-lemak yang harusnya digunakan, gula yang harusnya digunakan tapi nggak digunakan, akhirnya mengumpul menjadi trigliserid dan trigliseridnya itu disimpan di liver. Lama-kelamaan liver itu kalau trigliseridnya banyak akan diubah menjadi free fatty acid
yang mana sifatnya itu menyebabkan peradangan. Nah, lemak yang mengalami peradangan juga akan mengganggu sel-sel liver yang ada di dalamnya. Bisa aja di dalam sel liver disusupi oleh lemak dan akan terjadi namanya fat droplet, di mana itu akan menghancurkan atau merusak sel liver yang ada. Nah, kalau sudah merusak sel liver gimana? Sebenarnya kalau misalnya masih bisa terdeteksi di sini, sebenarnya masih bisa balik kalau kita bisa menjalankan pola hidup sehat yang baik. Akan tidak balik atau akan menjadi menetap jika sudah terjadi kerusakan permanen yang dinamakan dengan sirosis. Ya, sirosis ini kebanyakan adanya sel-sel liver yang mati. Sel livernya mati karena apa? Karena peradangan di dalamnya itu tadi, karena ada lemak di dalamnya, peradangan membuat tentara tubuh masuk ke dalam situ, memerangi peradangan yang seharusnya nggak diperangi. Nah, kalau sudah rusak, jadi sirosis, bisa terbentuk livernya akan mengerucut atau mengecil, atau yang paling parah bisa terjadi cancer yang dinamakan dengan hepatoma atau hepatocellular carcinoma. Jadi apa ya, ngeri-ngeri sedep ya kalau kita ngelihatnya. Nah, faktor resikonya apa dok kalau fatty liver itu? Nah, ini ada. Jadi kondisi yang umum pada yang sering menyebabkan resiko fatty liver meningkat adalah obesitas yang saya sebutkan tadi. Kemudian orang dengan diabetes mellitus type 2, kan ada yang type 1 ya. Type 1 itu resikonya agak lebih minim dibanding yang tipe 2. Kemudian kondisi kolesterolnya berlebih atau dislipidemi atau trigliseridnya berlebih. Ini juga meningkatkan resiko terjadi fatty liver. Terus sindroma metabolik dan penyakit polikistik ya. Atau kondisi-kondisi lain ya bisa terkait dengan gangguan hormonal seperti hipotiroid, hipopituitari atau hipogonadisme, gangguan tidur obstructive sleep apnea, kemudian adanya penyakit psoriasis atau habis menjalani operasi pankreatoduodenal, jadi pankreas sama ususnya diambil. Lalu gejalanya apa dok? Nah ini tanda-tandanya perlemakan hati. Jadi tanda-tandanya apa? Ternyata perlemakan hati tidak bergejala, mirip dengan sindroma metabolik. Jadi hati-hati dengan penyakit kronis ya. Penyakit kronis ini tidak ada yang langsung memperlihatkan simptom atau gejala. Jadi dia itu sifatnya merusaknya itu pelan, kemudian pada suatu ketika tubuh tidak bisa menjalankan fungsinya lagi, boom, baru terbentuk gejala yang mana sudah telat. Kalau kita lihat dokternya sudah mengalami komplikasi. Namun bisa juga kalau sudah ada gejala lanjutannya seperti apa dok? Kalau misalnya ternyata kita sudah parah ada perlemakan hatinya, biasanya ada nyeri perut atau rasa tidak nyaman di perut kanan atas, atau pegel-pegel atau capek yang terus-menerus yang nggak tahu jelas penyebabnya apa. Ya, orang habis tidur kan biasa seger ya. Kadang itu kalau misalnya lu pegel gitu selama beberapa bulan nggak enak, capek, tapi nggak ditemukan kondisi apa-apa. Saya nggak batuk, nggak pilek, nggak demam, nggak apa. Tapi kok pegel ya, hati-hati mungkin sudah ada penyakit kronis yang menggerogoti. Jadi kalau sudah seperti itu, cek ke dokter. Tapi dok, gimana dok kalau misalnya nggak bergejala? Saya harus kayak gimana dok? Kan saya takut dok, tiba-tiba dia itu menyergap penyakit ini karena silent ya, nggak ada gejala tiba-tiba. Nah, nanti akan saya jelaskan siapa-siapa aja yang akan diperiksa kalau misalnya dia takut akan kecurigaan liver disease atau fatty liver ya. Nah, gejala atau tandanya gimana kalau udah jadi sirosis? Sirosis itu yang nggak bisa kembali ya. Jadi biasanya perut kiri atas diraba kayak ada benjolan. Namanya adalah splenomegali. Karena apa? Splenomegali ini karena organ limpa membesar, karena liver sudah tidak mampu dialiri darah. Akhirnya aliran darahnya pindah ke sebelah kiri. Namanya membuat besar si organ limpa tadi menjadi besar. Biasanya ada kayak benjolan kalau diraba di sebelah kiri. Coba diraba sekarang atau teman-teman mungkin atau ada Ya dari ngeri tadi. juga ya. Terus yang kedua adalah perut bengkak atau asites. Ya ini
cowok kok perutnya besar gitu ya. Oh, jangan. Ada dua nih kemungkinan cowok perutnya besar. Satu karena lemak ya, atau satu karena asites atau isinya itu cairan. Jadi kayak mirip udah kayak orang hamil ya. Jadi biasanya perawakannya itu agak atasnya kurus tapi perutnya tuh besar banget. Buncit. Jadi nggak sesuai. Kalau sudah jatuh ke tanda-tanda sirosis ya, bukan fatty liver ya. Kalau fatty liver tadi nggak ada gejala sama sekali. Jadi sirosis ini penyakit hati lanjutan terkait dengan lanjutan dari fatty liver tadi. Kalau misalnya sudah parah fatty livernya. Terus yang berikutnya adalah pembesaran pembuluh darah di permukaan kulit. Biasanya kayak ada guratan-guratan kayak di bawahnya itu kayak ada ular gitu ya. Nah, mungkin orang zaman dulu yang nganggap ini santet ya, tapi ternyata ini penyakit. Yang paling jelas terlihat itu di kulit perut ya. Terus yang berikutnya yang paling gampang adalah mata kuning atau bola putih di mata itu jadi kuning. Dok, apa bedanya dengan hepatitis? Beda. Hepatitis disebabkan oleh virus. Kalau sirosis bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh fatty liver yang saya sebutkan tadi. Jadi memang ini mata kuning itu adalah kegagalan organ liver dalam menyalurkan produk buangannya yang dinamakan dengan bilirubin. Nah, diagnosisnya gimana? Nah, diagnosisnya adalah yang pertama adalah kita pastikan adanya fatty liver biasanya dengan pemeriksaan USG, ya, menggunakan imaging atau ada nama alat khusus untuk mendeteksi fatty liver atau bisa dengan CT scan, tapi biasanya paling gampang adalah USG. Terus yang berikutnya adalah histologi atau dilakukan biopsi jaringan liver kita diambil, tapi nggak segitunya. Yang paling penting kalau sudah ada faktor resiko yang akan saya sebutkan tadi, itu dengan USG aja sebenarnya lebih dari cukup. Yang kedua, tidak ada konsumsi alkohol, jadi tidak ada riwayat konsumsi alkohol karena ada penyakit liver yang terkait dengan alkohol liver disease ya. Jadi ada yang non-alcoholic fatty liver disease, ada yang alcoholic fatty liver disease atau alcoholic liver disease. Jadi kalau yang fatty liver itu pada umumnya tidak ada konsumsi alkohol. Yang ketiga, tidak ada penyebab lain dari fatty liver seperti virus hepatitis. Jadi dokter akan melakukan beberapa screening untuk memastikan bahwa ini bukan disebabkan oleh virus atau obat-obatan yang lain. Sama tidak ada penyakit liver chronic liver disease atau penyakit liver menahun. Seperti kalau sudah ada sirosis, ya mungkin ada fatty liver. Jadi sebenarnya sudah jadi sirosis terlebih dahulu, berarti sebelumnya sudah ada kemungkinan fatty liver atau penyakit-penyakit sebelumnya. Biar kalau sudah seperti ini, dok gimana dok? Nggak usah dipikir, datang aja ke dokter. Kalau saya sebutkan ada keluhan tadi atau resiko tadi, segera ke dokter untuk cek ya. Biar dokter yang pusing mikirin menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan penyakit yang lain. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Karena penyakit fatty liver ini tidak bergejala, lalu siapa aja nih yang wajib cek? Kan karena kata dokter kan pelemakan hati nggak ada gejalanya. Tapi kita bisa meminimais atau meminimalisir resikonya dengan kita melakukan screening tiap tahun ya. Nah, siapa aja yang wajib melakukan screening tiap tahun? Jika kamu obesitas kegemukan ya. Kalau sudah seperti ini, udah segera ya. Kalau obesitas itu ibaratnya kenapa kok ada istilah semakin gemuk itu semakin penyakit itu semakin suka hinggap di orang dengan obesitas. Karena memang berbagai macam penyakit bisa timbul. Yang saya sebutkan tadi, sindroma metabolik ya. Seperti ini ya, sindroma metabolik itu bisa mengundang penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit stroke, penyakit pembuluh darah, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Salah satunya adalah fatty liver disease. Jadi kalau sudah ada obesitas, ada sindroma metabolik, sudah. Dok, tapi kan kok dokter nulisnya ada dua ya, ada obesitas, ada sindroma metabolik. Bukannya sindroma metabolik itu pasti orangnya gemuk, tidak. Jadi ada kabar gembira bagi teman-teman yang kurus, karena sindroma metabolik ini bisa hinggap di orang yang kurus karena apa? Kelihatannya BMI-nya
BMI-nya kelihatannya aman ya, Iya, mhm. tapi perutnya buncit banget. Kunci. Ya, lebih dari 80 atau 90. Nah, hati-hati, sudah mungkin sindroma metabolik. Kadang ada yang sudah dicek kolesterolnya tinggi, kemudian waktu dicek gula darahnya juga tinggi. Nah, hati-hati. Jadi sindroma metabolik tidak selalu harus gemuk, tapi orang kurus pun bisa. Kemudian usia lebih dari 55 tahun wajib screening ya. Karena semakin kita bertambahnya tahun, usia organ kita juga akan menurun ya, sama. Nggak mungkin usia 70 tahun tapi organnya seperti usia 20 tahun ya. Jadi organ itu ya ikut usia kita, semakin kita bertambah tua, organ pun bertambah tua. Kalau sudah bertambah tua organnya gampang mogok ya, kayak mobil ya. Semakin lama dia kalau nggak ada maintenance yang bagus gampang mogok. Entah akinya yang bermasalah, karburator yang bermasalah, mesinnya yang bermasalah, dan lain-lain. Yang berikutnya yang wajib kalau kalian teman-teman wajib cek untuk fatty liver adalah kalau misalnya menderita diabetes. Karena diabetes ini teman karibnya sindroma metabolik dan obesitas. Selain itu, diabetes ini juga gampang meningkatkan resiko peningkatan dislipidemi atau hiperkolesterol. Bisa kolesterolnya meningkat, trigliserid meningkat, bisa LDL-nya meningkat karena diabetes. Lalu dok, misal nih, saya tengsin mau ke dokter, tapi tujuan saya nantinya akhirnya ke dokter kok dok. Apa yang wajib saya periksa? Ya boleh. SGOT, SGPT, kemudian kita lakukan USG perut, kemudian kolesterol dan gula darah. Tapi akan alangkah sayangnya kalau ternyata misalnya yang Anda bayangkan fatty liver itu ternyata bukan fatty liver yang menyebabkan, tapi kondisi-kondisi lain. Jadi saran saya ke dokter aja, biar dokter yang menyarankan untuk pemeriksaannya. Namun saya akan sedikit jelaskan kenapa pemeriksaan ini penting. Biasanya orang dengan fatty liver awal atau misalnya sudah ada kecurigaan peradangan karena kondisi tadi kolesterolnya itu numpuk di dalam sel liver akan menyebabkan peradangan. Biasanya SGOT, SGPT ini bisa mendeteksi peningkatannya. Jadi kalau ada peningkatan keradangan, SGOT, SGPT-nya akan meningkat. Kemudian untuk SG perut nanti akan dilihat kondisi liver di dalamnya. Biasanya batas atau perbendaran atau struktur atau konsistensi yang ada di dalamnya itu kurang lebih sama. Jadi nanti akan seharusnya berbeda ya antara depth field-nya itu, ketajaman dalam penglihatan atau pendalaman terhadap USG-nya itu beda, tapi pada kondisi fatty liver biasanya didapatkan sama. Terus kemudian kolesterolnya biasanya tinggi, karena kita tahu sendiri bahwa kolesterol atau profil lipid itu merupakan salah satu resiko untuk terjadinya fatty liver. Selain itu gula darah yang tinggi juga bisa menyebabkan fatty liver. Lalu dok, bahayanya apa sih? Dokter ngomong tadi perlemakan hati. Saya loh dok, perlemakan hati saya nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa tadi karena apa? Karena tidak bergejala. Menjadi papa kalau misalnya sudah ada kondisi sirosis hati, livernya jadi rusak. Bayangin, liver yang harusnya mulus, ini tahu kan bentuk liver paru, livernya sapi lah. Itu kan mulus banget ya kalau kita ke pasar. Nah, Iya. orang sirosis ya mirip ya livernya kita dengan sapi, yang mungkin ukuran sama jenisnya yang berbeda, tapi bentuknya itu sama. Ya mulusnya sama kalau livernya sehat ya. Tapi kalau sirosis hati, livernya sudah nggak karuan. Karena apa? Ya ini tadi, terjadi peperangan antara sel tubuh kita, tentara tubuh kita dengan peradangan yang ada di dalamnya, sehingga merusak sel liver atau organ liver yang mengalami peradangan itu tadi. Nah, kerusakan liver kronis sehingga terbentuk jaringan ikat atau jaringan parut ya. Jaringan inilah yang nantinya akan mengganggu kerja liver. Jadi kalau sel liver rusak, itu kalau sembuh, dia nggak bisa sembuh menjadi sel liver seutuhnya, tapi menjadi jaringan parut atau jaringan ikat. Ya. Kayak orang habis luka gitu ada bekasnya gitu ya dok ya?
Ya, betul. Itu kayak orang habis luka ada bekasnya. Itu kan nggak kembali mulus seperti asal ya. Iya, Kadang ada benjolan, kok bentuknya beda sekali sama kulit saya yang lain. Nah, itu. Karena tidak bisa mengembalikan ke bentuk aslinya, jadi rusak. Jadi bahaya banget. Padahal kita tahu fungsi liver adalah dia menyaring racun, membentuk protein, dia itu salah satu yang kalau misalnya ada obat dia akan melakukan screening terlebih dahulu. Jadi penting banget sebetulnya liver ini. Dan salah satu alat untuk melakukan ekskresi toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya yang berbahaya adalah kanker hati. Livernya ditumbuhi-tumbuh. Loh kok bisa, Dok? Bukannya tadi dokter bilang bahwa fatty liver itu menyebabkan sirosis. Kok bisa jadi kanker hati? Ya karena apa? Karena sel livernya itu mengalami peradangan. Otomatis peradangan ini ya akan menyebabkan kecenderungan untuk sel ini berubah sikap yang semula ramah menjadi ganas. Ya. Jadi tiba-tiba menjadi ganas ini ada sebabnya ya. Ibaratnya kalau kita ada 2 rumah. Satu rumah ini sering dia rumahnya jorok, otomatis sampahnya akan masuk ke dalam bau sampahnya akan tercium di rumah kita ya. Kalau tetangga kita ini jorok. Lama-kelamaan terus kalau misalnya dia sampahnya terus-menerus nimbun, kita akan marah ya sebagai pemilik rumah ya. Kita mendatangi tetangga untuk dibilangi baik-baik nggak bisa, 1 2 tambah nyolot, akhirnya terjadi pertengkaran ya. Nah, sama bentuknya sel itu akan agresif kalau misalnya di situ ada gangguan. Oleh karena itu sebenarnya tubuh kita itu tidak boleh terus-menerus ada sifat agresif ya. Ada gangguan itu dia nggak suka tubuh kita. Jadi biar nggak ada gangguan, oleh karena itu kita harus menjalani pola hidup sehat ya. Balik lagi ya, pesannya adalah pola hidup sehat. Biar tidak terbentuk adalah kanker hati. Bahaya banget. Karena kalau sudah terjadi hepatoma, chance untuk survival untuk hidupnya itu kecil banget. Ya. Biasanya ditandai dengan penurunan berat badan yang signifikan, mata kuning, pembesaran perut. Lalu fatty liver ini terapinya apa? Ya. Nah, jadi terapinya adalah pola hidup sehat yang utama ya. Kalau misalnya obesitas, kurangilah berat badannya, weight loss ya. Dengan cara apa? Modifikasi gaya hidup. Kalau misalnya dia ini obesitasnya sudah parah banget, berat badannya di atas 150 kilo, 200, mungkin akan dilakukan tindakan surgery atau operasi ya. Tapi kalau misalnya 110, 120 ya harusnya semangat lah olahraga. Udah tahu bahaya mengintai di depannya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Terus yang kedua adalah terapi penyakit dasarnya. Kalau misalnya dia sudah punya diabetes ya terapi dengan baik agar gulanya itu terkontrol. Kemudian kalau ada kolesterolemi atau kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, trigliserid tinggi, pola hidup nggak bisa, kalau pola hidup nggak bisa ke dokter, dokter akan memberikan obat. Terus ada beberapa kondisi bisa menggunakan vitamin-vitamin, bisa kita dapatkan dari sayur atau buah, atau kondisi kalau misalnya nggak sempat makan sayur buah bisa meminum vitamin. Tapi kalau sudah terbentuk fatty liver ya, jadi yang sudah, tapi kalau sebelum belum, sebenarnya teman-teman bisa menjaga dengan pola hidup sehat. Intinya kuncinya itu pada pola hidup sehat. Kalau teman-teman nggak bisa, berbagai macam penyakit akan hinggap ya. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi sirosis atau kanker? Nah, kalau sudah seperti itu, sirosis ada yang bisa dilakukan dengan transplantasi liver. Kayak Dahlan Iskan itu ya, sirosis itu, dia melakukan transplant liver di China. Syukurnya berhasil, tapi ada juga yang tidak berhasil ya. Terus kalau kanker, wah itu peluangnya kecil meskipun dengan kemoterapi atau mungkin dengan operasi kalau misalnya awal. Tapi kan lagi-lagi penyakit ini itu tidak bergejala awalnya. Padahal kalau kita bisa menemukan penyakit ini lebih awal, sebenarnya ada obatnya. Nah, ada hal yang membahagiakan untuk peminum kopi ya.
bahwa konsumsi kopi harian itu sebenarnya dapat menurunkan resiko penyakit liver. Ini bagi yang sehat ya, bagi yang sehat. Tapi kalau sudah ada penyakit livernya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Karena apa? Kopi ini dapat menurunkan enzim liver yang abnormal serta menurunkan resiko terjadinya sirosis pada orang yang sudah ada perlemakan hatinya. Ini valid, penelitiannya terbaru 2020, semoga bisa. Tapi hati-hati juga, di satu sisi kita ingin melindungi liver kita, tapi di sisi yang lain kita kena GERD, ya nggak lucu ya. Jadi moderate aja konsumsinya, kita nggak ingin memperburuk, tapi dengan adanya berita ini, kalau yang hobi ngopi, syukurnya masih bisa bernafas lega ya, karena kopinya nggak dilarang lagi. Lalu 10 makanan yang bikin livermu disayang-sayang, apa aja? Sebenarnya makanan-makanan yang kita lihat ini sehat-sehat ya. Karena balik lagi, yang terbaik untuk organ kita adalah pola hidup sehat. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Dan manajemen apa? Kita nggak bisa memfokuskan hanya satu. Dok, saya sudah makan ikan, kemudian makan bawang putih, makan bayam yang sudah disarankan dokter. Tapi dok, kenapa kok kolesterol saya tinggi? Kemudian saya masih berobesitas, terus kemudian dicek dokternya saya sudah ada fatty livernya. Ya karena untuk menjalankan pola hidup sehat itu tidak bisa fokus hanya pada satu topik aja, yaitu misalnya fokusnya pada makanan, tapi nggak olahraga, tidurnya nggak dijaga, atau nggak olahraga nggak tidurnya nggak baik. Jadi harus imbang semuanya, makan diperbaiki, tidurnya diperbaiki, aktivitas fisik atau olahraga sambil manage stres yang baik ya. Saya menunjukkan ini bukan suatu keharusan untuk memakan, tapi ini sebetulnya makanan yang sehat. Sebetulnya kalau misalnya kita bisa konsumsi rutin dan mengimbangi dengan pola hidup sehat yang lainnya. Seperti apa? Kopi yang saya sebutkan tadi ya, biji atau minyak bunga matahari itu oke. Ikan, kunyit, olive oil, kemudian oatmeal, kacang kedelai, kacang-kacangan, bawang putih, dan bayam. Ya, ini juga bagus. Nah, banyak dok, saya ini sudah kena dok fatty liver. Terus gimana dok? Saya takut nih dok, bisa sembuh nggak sih? Ya, apakah orang fatty liver itu bisa sembuh? Perlemakan hati bisa sembuh jika satu, mengembalikan diet makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, bagi yang gemuk segera diturunkan berat badannya. Yang ketiga, saya bilang tadi, olahraga harus dilakukan minimal 15-30 menit. Bisa kalau misalnya per hari, syukur, per 2 hari nggak ada masalah. Intinya kalau misalnya sesuai dengan standar WHO, itu 75 menit olahraga berat atau sedang, atau 150 menit olahraga ringan dalam seminggu. Ya. Benarkah dok, fatty liver ini bisa disembuhkan? Bisa. Kalau kita lihat slide saya tadi, ini ya. Nah, ini ya. Ya, ini orang yang dengan fatty liver ya, 2 ini fatty liver ya. Ini sebenarnya bisa kembali. Ini juga bisa kembali ke kondisi asal, kondisi healthy liver ya. Karena apa? Dia reversible. Menjadi irreversible atau tidak bisa sembuh atau tidak bisa kembali kalau sudah jatuh ke kondisi sirosis, di mana hatinya atau livernya sudah dedel duel. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya masih ada yang perlemakan hati selama tidak ada sirosis atau hepatocellular carcinoma atau cancer atau hepatoma, bisa sembuh. Mungkin itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak nih buat Dokter Deksa seperti biasa ya. Jadi kalau penjelasannya tuh pasti lugas dan Yusana Family bisa memahami gitu pastinya ya.
Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Isana Family boleh silakan langsung ketik aja di kolom chat pertanyaannya apa yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan. Tapi sebelum itu saya sharing sedikit informasi kepada Yusana Family semuanya sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya. Nah, jadi Yusana Family tadi Dr. Deksa menginformasikan ada 2 faktor terakhir ya di slide terakhir tentunya salah satunya buat Yusana Family, tapi itu pada dasarnya nggak cuma buat Yusana Family yang kena fatty liver ya. Kalau kita bicara pola makan sehat, jangan nunggu kena fatty liver dulu baru mempraktekkan pola makan sehat ya Yusana Family ya. Jadi kita yang memang ingin mencegah juga harus mulai dari sekarang. Karena tadi yang pertama harus diet dengan menerapkan pola diet sehat. Dan yang kedua kalau turun berat badan, ingin kalau seseorang yang sudah mengalami obesitas atau overweight harus melakukan program weight loss, di mana salah satunya faktor yang menentukan keberhasilan suatu program weight loss itu berhasil atau tidak, pasti salah satunya juga adalah pola makan. Tapi nggak hanya itu ya, gitu. Kalau kurang tidur juga tuh bisa dietnya atau program penurunan berat badannya itu bisa gagal dalam artian gitu ya, karena banyak faktor. Nah, kalau kita bicara pola makan sehat, sebetulnya buat Yusana Family secara general, orang dewasa itu sering sekali, ini sudah sering kita remind kepada Yusana Family untuk mempraktekkan My Healthy Plate, konsep piring T. Jadi huruf T, ya Yusana Family ya, ini kayak huruf T, atau isi piringku kalau bahasa Kemenkes, itu dengan mempraktekkan piringnya dibagi 3. Seperempatnya diisi dengan karbohidrat, seperempatnya dengan protein, dan setengahnya dengan sayur ya. Jadi setengahnya itu dengan kandungan serat sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi sayur plus buah. Tapi lebih bagus sebenarnya sayur sendiri, nanti buah beda lagi gitu. Jadi setengah piring itu sayur sendiri lebih bagus gitu. Intinya semakin banyak serat semakin bagus gitu ya Yusana Family ya. Gitu. Karena sampai sekarang saya belum pernah dengar Yusana Family ada orang yang kelebihan makan serat ya, kecuali Anda mungkin menambahkan dengan suplementasi yang tidak sesuai anjuran ya, dalam artian gitu lebay banget minumnya gitu. Biasanya dalam bentuk shake tapi tidak dihitung takarannya, itu bisa juga gitu ya. Tapi kalau dari yang whole food, makanan yang Anda konsumsi sehari-hari, Yusana Family realitanya masyarakat kita masih banyak yang kurang serat. Itulah kenapa setengah piring itu harus dikonsumsi dengan asupan serat. Seperempatnya dengan protein, seperempatnya lagi dengan karbohidrat yang seperti apa. Ini yang saya ingin ingatkan kepada Yusana Family, karbohidrat yang kompleks. Pilih jenis karbohidrat yang kompleks ya, yang bervariasi. Itu Yusana Family ya. Jadi bukan yang setiap hari makannya, karena ada di beberapa daerah saya perhatikan ada tiap pagi tuh breakfastnya pakai nasi goreng, berat juga tuh ya gitu. Jadi bukan malam. Ada Yusana Family. Jadi orang tuanya sering masakin nasi goreng di pagi hari. Itu ya, kalau ada sayurnya no problemo dan ya Bapak Ibu ya, tapi jangan tiap hari juga gitu. Kemudian snacknya itu harus diperhatikan ya, yang jangan yang menambah kalori kalau Yusana Family sedang program untuk turun berat badan gitu. Karena nantinya program turun berat badannya pasti jadi gagal gitu. Kan beda ya, snacknya itu dianjurkan baik orang yang maintenance, yang menjaga berat badan, atau buat yang program turun berat badan, pilih snacknya yang tinggi protein ataupun yang tinggi serat ya. Jadi kayak macam kacang-kacangan Bapak Ibu ya, tapi bukan kacang tanah goreng gitu ya Bapak Ibu, beda. Maksud saya itu seperti macam almond, walnut, and something like that, dan itu pun diporsioning. Udah Anda ambil dulu porsinya sesuai dengan sekali takaran standar snack di Bapak Ibu. Jangan diambil satu toples terus sambil nonton makan. Tetap aja kelebihan ya. Jadi nanti porsinya bukan porsi snack. Ya, jadi dihindari snack karbohidrat sederhana. Itu kayak macam permen, cake gitu ya, soda, dan minuman-minuman atau makanan instan lainnya yang cepat sekali menaikkan kadar gula darah dalam tubuh. Dan pastinya tinggi lemak juga ya gitu. Kan cake itu walaupun rasanya manis, itu banyak juga yang kandungan lemaknya ya, lemak jenuh lagi sama plus lemak trans gitu. Plus, dan terakhir ini ya, pilih lemak sehat. Bukan tidak boleh mengkonsumsi lemak Bapak Ibu ya, jangan memusuhi lemaknya, tapi pilih jenis lemaknya yang seperti apa gitu. Nah, cara memilih lemak yang seperti apa dan protein seperti apa yang baik untuk konsumsi sehari-hari itu ditentukan yang pertama dari jenis, yang kedua bagaimana Anda mengolahnya. Bagaimana Anda mengolahnya dalam keseharian ya. Jadi nggak tiap hari digoreng gitu ya. Mau Bapak Ibu lihat tiap hari makan ikan salmon, kalau tiap hari digoreng juga gitu ya sama baik gitu ya. Family ya. Jadi bukan yang seperti itu. Jadi makanya selain jenisnya diperhatikan bervariasi,
cara pengolahannya juga harus bervariasi. Bukan tidak boleh digoreng ya, tapi buat orang yang fatty liver jelas beda ya, pola makannya harus lebih diatur dalam artian ya ada perencanaan, ada meal planning namanya Bapak Ibu. Jadi bukan kita makan sekarang enaknya makan apa ya? Gitu. Apalagi mungkin yang biasanya masih single, tinggal sendiri gitu ya. Karena fatty liver ini walaupun faktor resiko 55 tahun ya, semakin tinggi resikonya, tapi ada juga loh orang yang umur 30-an yang kena ini gitu. Karena kan tadi tergantung lifestyle-nya gitu ya. Sama saya ingat sekali ya salah satu sharing dari Sana Family dulu ada yang kita undang jadi speaker gitu ya, bahwa temennya ada yang kena stroke umur 20 something ya, 20 something. Jadi jangan pernah meremehkan ini walaupun masih kategorinya kita usianya muda gitu ya. Nah, buat Sana Family sekedar reminder aja, kalau program weight loss itu kan pasti salah satunya bisa dilakukan dengan cara mengatur jumlah kalori yang masuk dengan jumlah kalori yang keluar. Jumlah kalori yang masuk itu ya berarti dari makanan kita. Nah, pada dasarnya biasanya setiap orang tuh tentu beda-beda ya kebutuhan kalorinya. Tapi ini sebagai suatu gambaran buat Sana Family. Jadi biar kita tuh lebih hati-hati ya untuk mengkonsumsi snack-snack, jajanan atau makanan di sekitar kita. Contohnya nih Sana Family ya, dengan Anda makan satu donat aja itu udah 200 kalori. Setara dengan Anda makan satu piring apel plus satu piring kiwi Bapak Ibu ya. Itu banyak banget loh. Udah kenyang gitu ya Bapak Ibu. Ini brokoli udah segunung nih, ya 200 kalori Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati. Kalau chips aja cuman segini aja Sana Family cuman dikit, segenggam tangan bahkan nggak nyampe satu tangan telapak tangan kita masing-masing itu bisa 200 kalori. Nah, yang suka donat, cake dan segala macamnya itu harus mulai hati-hati ya. Soalnya kan banyak ya orang kadang makan donat tuh bisa 2, 3 sampai 3 slice gitu. Aduh, ini mau program turun berat badan tapi nggak eman-eman gitu ya makan snacknya atau makanannya tuh nggak ditakar gitu. Padahal kan prinsipnya kalau kita mau menurunkan berat badan ya harus ada perencanaan. Nah, selain itu saya berikan satu tips buat Sana Family. Sebetulnya pada dasarnya kalau Anda ingin menurunkan berat badan, itu yang paling penting salah satunya bisa diatur agar badannya tuh nggak bingung ya. Tubuh kita tuh selain tadi nggak suka ada gangguan, sebenarnya sangat menyukai apa yang mereka sukai, sangat menyukai keteraturan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita teratur tuh mereka nggak bingung adaptasi ini orang maunya apa sih gitu ya. Bapak Ibu ya, Bapak bayangkan aja kalau Bapak Ibu cateringan, tapi kadang-kadang nih kurirnya yang nganterin makanannya kadang jam 7, kadang jam 10, beda banget lagi jamnya. Kan bingung Bapak Ibu ya, sebagai klien kok gini ya gitu, Bapak Ibu ya. Nah, tubuh Anda juga sama. Kalau kita jadwal makanannya, waktunya kita mengantarkan nutrisi kepada tubuh kita itu tertib, dia tuh lebih bagus, lebih ready. Dia udah mulai siap menyiapkan segala macam enzim dan hormon yang dibutuhkan untuk menyerap nutrisi yang kita akan konsumsi. Makanya jadwal makannya itu harus teratur. Ini Bapak Ibu bisa terapkan, sebetulnya ini jadwal pola makan buat orang diabetes. Kenapa? Karena program diabetes itu kan ada namanya 3J, tepat jenis, tepat dalam artian tuh tepat jenis, tepat jadwal, tepat jumlahnya. Nah, sebenarnya kita orang yang normal pun, apalagi tadi diabetes tuh korelasinya dengan si gangguan fatty liver ini kan erat sekali ya Sana Family ya. Jadi kita bahkan yang orang normal yang nggak ada gangguan lain pun bisa sebetulnya mengadaptasi pengaturan jam makannya. Nah, jam makannya ini seperti yang Sana Family lihat pada layar ya. Jadi pagi wajib banget, kudu banget sarapan. Banyak orang yang skip sarapan padahal sebenarnya sarapan itu sangat menentukan status kesehatan Anda di jangka panjang. Bahkan kalau ini dilakukan sering di skip pada anak-anak itu bisa mempengaruhi kecerdasan si anak tersebut gitu ya. Jadi nggak mau dong gitu ya kalau punya anak tapi low lah dalam artian loadingnya lama gitu ya gitu karena itu akan mempengaruhi prestasi. Apalagi kita orang dewasa juga kalau lola nantinya produktivitasnya bisa menurun gitu ya. Pas meeting orang udah pada paham kita belum paham sendiri gitu kan nggak mau ya. Jadi pastikan jangan skip sarapan ya. Dan kalau sarapan itu tadi ya Bapak Ibu ya, Anda usahakan pelan-pelan ya merubah pola makan. Pastikan asupan serat itu cukup banyak. Kenapa? Karena ini jam pembuangan tubuh tuh ya. Ini saya mengutip dari salah satu pencetus pola ya yang memperkenalkan namanya food combining diet. Food combining diet itu sebetulnya bukan suatu jenis diet yang spesifik ya. Dia lebih kepada beliau itu pengarangnya itu memperkenalkan satu bahwa tubuh manusia tuh ada jam-jamnya.
Dalam artian itu disesuaikan dengan pola makannya. Nah, yang saya mau sharing di sini kepada Yusana Family itu adalah bahwa dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu jam siklus pembuangan tubuh. Dalam artian walaupun kita dianjurkan tiap hari BAB, sebenarnya paling bagus tuh di jam tersebut, jam 4 sampai jam 12 menurut beliau ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Makanya dianjurkan di situ ya, karena kalau udah siang kan udah usia dalam artian jam produktif, pas lagi meeting tiba-tiba mau nature calling, panggilan alam, kan agak mengganggu juga ya Bapak Ibu ya gitu. Kalau pagi-pagi kan enak ya sebelum jam kerja. Nah, caranya gimana kita agar bisa mendukung siklus pembuangan tubuh kita ya, dengan mengatur pola makan kita nih. Makanya di pagi hari itu pilih makanannya tuh yang kandungan seratnya cukup tinggi ya, bukan yang susah dicerna. Kandungan lemak tinggi itu agak susah dicerna Bapak Ibu ya. Gitu. Ini menurut dari si pencetus diet food combining itu bisa kita adaptasi juga ya gitu. Makanya kalau pagi-pagi, kalau yang sudah terbiasa Bapak Ibu, kenapa Anda dianjurkan misalnya makan oatmeal tadi kan? Dokter Desa ada sharing tentang oatmeal. Oatmealnya ya jangan cuma oatmeal doang, kagak ada rasa. Ya dicampur dong biar enak ya kan. Ya Bapak Ibu mau jadikan smoothie silahkan gitu ya. Tapi pastikan campurannya yang sehat, jangan pula macam banyak banget gulanya, sama baik gitu ya, sayang gitu ya. Bisa dicampur dengan buah atau dengan yang lain, tergantung kreativitas Yusana Family. Kemudian di jam 10 itu pastikan ada cemilan. Ini buat yang maintenance, mau turun berat badan, mau naik berat badan, cuma prinsipnya sama. Ini jamnya bisa Anda terapkan pengaturannya Bapak Ibu ya. Cuma bedanya di mana? Bedanya di pemilihan snacknya aja atau cemilannya. Kalau orang yang mau naik berat badan harus diet yang tinggi kalori, tinggi protein ya, TKTP namanya. Contoh, kalau yang naik berat badan ya, tapi ini kan kita lagi bahas fatty liver dan resikonya kan kebanyakan yang overweight dan obesitas. Jadi saya akan lebih sharing yang untuk diet yang turun berat badan. Seringnya yang seperti apa ya? Buah, Bapak Ibu. Buahnya satu potong, jangan pula pisang satu sisir ya. Enak nih pisangnya Mbak nih gitu kan. Jangan begitu. Kalau misalnya makan buah lengkeng juga itu 8 butir ya Bapak Ibu ya. Anggur juga sama, hampir sama more or less. Gitu. Jadi ada portioningnya. Biasanya 100 gram, 75 gram gitu. Boleh kok buat Yusana Family, apalagi kalau Anda sekarang lagi program, beli juga tuh timbangan makanan ya, bukan timbangan kiloan yang buat beras beda ya. Timbangan makanan itu jadi Bapak Ibu bisa ukur portioning. Rata-rata buat buah atau itu 100 gram juga ya. Jadi biar ngerti gitu. Aduh pusing banget nih diukur-ukur ya. Kalau udah terbiasa pasti nanti jago gitu. Biar nggak kebablasan Bapak Ibu ya. Gitu. Kan kalau yang suka buat kue juga pasti bisa nih gitu. Jadi daripada Bapak Ibu cuman buat kue aja ya, buat juga cemilan yang sehat gitu ya. Buat ngukur cemilan sehat buah misalnya. Kemudian jam 12 makan siang, Bapak Ibu ya. Nanti sore makan lagi. Nah, Bapak Ibu lihat nih kan jaraknya ada sekitar dari makan berat ke makan snacknya kan ada 3 sampai 4 jam. Jadi nunggu perutnya kosong dulu gitu. Balik lagi snacknya seperti apa? Pilih yang kandungan tinggi serat ya Bapak Ibu ya. Beda soalnya kalau yang mau turun berat badan sama yang naik berat badan gitu ya. Tapi buah kan banyak yang enak ya. Pastikan saja bervariasi. Jangan itu mulu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Buahnya pepaya mulu gitu ya. Nanti kandungan antioksidannya yang Bapak Ibu dapat cuma itu terus juga gitu ya. Oke, dan terakhir pas malam. Malam itu makan malam juga wajib ya. Bapak Ibu, pastikan jangan lupa di setiap jam makan ada kandungan seratnya. Dan terakhir kalau Yusana Family mungkin karena tuntutan profesi ya kan kita tidak bisa pungkiri ada orang yang kerjanya sampai malam gitu ya. Pastikan juga Anda tidak kelaparan, jangan nunggu lapar baru makan karena kalau udah lapar dulu nanti akhirnya babang-babang yang jualan nasi goreng depan rumah pun diembat tuh ya padahal udah malam. Udah keren-keren nih dari pagi sampai tadi jam makan dinner gitu ya. Tapi gara-gara kita nggak ada perencanaan, nggak nyediain makanan yang sehat atau snack yang sehat di rumah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita akhirnya itu ya beli lagi tuh nasi goreng yang lewat depan rumah malam-malam ya atau kue tiaw atau apapun itu atau pesan-pesan yang lain karena malam kan makin banyak tuh apalagi yang tinggal di kota besar di Jakarta itu makanan luar biasa tinggal tinggal pakai jari doang mesennya gitu ya Bapak Ibu ya bisa datang diantar ke rumah Anda. Jadi jangan sampai effort Anda dalam satu hari itu gagal total karena Anda di malam hari tidak bisa menahan gitu ya. Makanya harus direncanakan dan dilakukan itu tentunya Bapak Ibu ya.
Oke, jadi tipsnya buat Yusana Family, jadwal makannya jenisnya yang beraneka ragam dan porsinya. Porsinya ikutin saja, coba praktekkan konsep piring teh. Saya tidak mengatakan ini mudah Bapak Ibu, tapi ini possible banget untuk dilakukan. Ya, gitu. Cuman butuh effort dan konsistensi. Dan satu lagi, jangan buru-buru pastinya Yusana Family ya. Jangan buru-buru dalam artian semuanya sekaligus gitu ya. Biasanya makannya ngawur, ini perbaiki dulu nih. Mau tertib jadwal makannya apa portioningnya dulu gitu. Itu perlahan-lahan Bapak Ibu ya. Karena kalau Anda sekaligus, tubuh Anda juga nanti akan menderita. Kalau menderita ya akhirnya program yang udah direncanain tadi bagus-bagus gitu ya kan. Program untuk turun berat badannya gagal total karena Anda terlalu menderita. Itu salah satu faktor ya. Makanya kalau merubah habit itu one at a time, satu persatu. Gitu. Oke. Dan pastinya tidak bisa dipungkiri dari sekian banyak orang yang mempraktekkan pola makan sehat pun itu kemungkinan Anda untuk tidak mempraktekkan konsep My Healthy Plate itu masih sangat tinggi ya karena kesibukan, apalagi kayak macam kita-kita nih gitu ya di sana Family ya, yang masih dalam OTW nih, OTW menuju pola makan sehat. Pertanyaannya kan tubuh kita nih butuh asupan nutrisi setiap harinya. Nggak nunggu ya di-delay dulu deh gitu ya kan. Masalahnya kalau tubuh tubuh kita kan setiap menit, setiap detik ya, bahkan milisecond itu bekerja dan butuh bahan bakar. Bahan bakarnya adalah nutrisi. Jadi sambil kita OTW menuju pola makan sehat nih, Yusana Family dari masing-masing kita tentu harus berusaha ya. Karena sumber nutrisi tetap yang utama dari pola makan, itu bisa dibantu dengan suplementasi. Di Yusana sendiri kita ada beberapa suplemen yang biasanya kita rekomendasikan untuk liver support ya. Ini bukan obat penyakit fatty liver, apalagi obat sirat-sisati lah, bukan ya Bapak Ibu, ini adalah suplementasi ya Yusana Family. Jadi kalau Anda sudah apalagi kategori mungkin fatty livernya udah agak kompleks, silakan ditanyakan dulu sama dokternya. Apalagi ternyata gangguan kesehatannya gak cuma fatty liver, ada diabetesnya, ada asam uratnya, ada segala macam gitu ya. Kami sangat merekomendasikan Anda konsultasi sebelum mengkonsumsi di sana gitu ya. Kenapa? Karena cara kerja metabolisme tubuhnya Bapak Ibu gitu ya sudah memiliki penyakit tertentu tentu berbeda ya dengan orang general pada umumnya. Ada keterbatasannya maksud saya gitu ya. Tapi secara overall ini ada beberapa suplemen yang memang kita rekomendasikan buat liver support. Yang pertama adalah Celsensia. Tadi di slide yang dijelaskan oleh Dr. Desa ada salah satu mentioning bahwa sebetulnya penting sekali mengkonsumsi antioksidan yang cukup ya. Celsensial ini adalah produk utama yang biasanya kita rekomendasikan. Kenapa? Karena kandungannya paling lengkap. Dari multivitamin, mineral, plus antioksidan semuanya ada di sini. Ya jadi bahkan yang memang beberapa nutrisi yang memang kategorinya sangat erat terhadap liver seperti kunyit ya, kurkumin, green tea ya, Yusana Family, kemudian juga misalnya kolin, itu banyak juga manfaatnya, zinc, selenium, dan molybdenum itu ada pada si sel esensial. Jadi memang ini selalu kita rekomendasikan karena pada dasarnya tubuh kita ngutamain lengkap dulu nih, lengkap dulu nutrisinya. Jadi variasinya lengkap dulu, dosisnya nanti belakangan gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa ya? Karena nggak ada vitamin C, gimana tubuh kita bisa kerja juga gitu. Contohnya seperti itu simpelnya. Jadi lengkap dulu variasinya, baru dan Bapak Ibu bisa tambahkan dengan optimizer atau pelengkapnya yang mengoptimalkan dosisnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sel esensial ini nggak boleh di skip pastinya buat liver support ya. Kemudian yang kedua adalah omega 3. Tadi makanya dianjurkan konsumsi ikan karena dalam ikan itu ada kandungan omega 3 plus vitamin D sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah, biomega memang sengaja dirancang ya sesuai dengan kandungan apa yang ada pada ikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada omega 3 plus vitamin D. Karena memang omega 3 ini seperti yang selalu kami remind kepada Yusana Family adalah salah satu struktur atau komponen dari membran sel, dan sel hati itu kan punya membran sel juga. Jadi kayak punya selaputnya, ada kulitnya juga. Kayak kita kalau mau makan apa kan ada bagian luarnya Bapak Ibu ya. Membran itu seperti itu. Mungkin di sini ada yang jurusan sosial ya dari zaman IP, dari zaman SMP, kuliah ngambilnya jurusan sosial, nggak kebayang. Jadi tubuh kita tuh ada namanya sel ya Bapak Ibu ya. Nah, sel itu kan ada bagian terluarnya, membran sel lah gitu. Nah, komponen membran sel ini salah satunya adalah omega 3. Kenapa ini penting kecukupan omega 3 ini? Karena ini menentukan fungsi dari membran sel ini bisa berjalan dengan sempurna, dan tentu hati kita kan terdiri dari sel juga ya Bapak Ibu ya, seluruh tubuh kita kan terdiri triliunan sel.
Nah, makanya kecukupan omega 3 itu penting. Tadi direkomendasikan contoh kacang-kacang yang sehat ya, almond, walnut, and masih banyak yang lainnya. Kemudian alpukat Bapak Ibu itu mengandung juga omega 3 ya. Pastikan saja alpukatnya nggak dicampur dengan sirup, maksud saya seperti itu ya. Jadi juga yang jangan jadi jus alpukat campur sirup, campur lagi dengan apa sih, ornamen-ornamen lain yang membuat dia tidak sehat gitu ya. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu konsumsinya mungkin dengan hanya alpukatnya saja tuh sehat ya Bapak Ibu ya. Pastikan aja bervariasi ya, jangan juga Senin sampai Minggu alpukat mulu gitu kan yang jenisnya. Oke, omega 3 ikan, kacang-kacangan tadi itu salah satunya kalau dari nabati. Jadi omega 3 mungkin banyak kenapa sih sumbernya selalu dimentioning ikan ya, karena paling gampang Bapak Ibu ya, dapatnya dari ikan gitu. Tapi Bapak Ibu yang vegetarian bisa nggak dapat sumber nabati dari protein nabati omega 3 bisa, tapi jumlahnya harus lebih luar biasa konsumsinya gitu ya kan. Kan nggak mungkin gitu. Makanya untuk para vegetarian atau vegan itu effortnya harus lebih luar biasa untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya gitu. Karena mereka membatasi protein hewani atau zat-zat nutrisi yang bisa didapatkan dari hewani tapi tidak bisa didapatkan karena tadi ya ada restriction dari diet yang diterapkan ya gitu. Apapun alasannya ya Yusana Family kita tidak melarang itu, apalagi kalau itu urusan spiritual menjadi vegetarian vegan gitu ya. Tapi kalau bukan karena alasan itu kami sebenarnya rekomendasikan Yusana Family konsumsi gitu ya kalau dari ahli gizi, kecuali alasan spiritual atau keagamaan. Oke. Dan selanjutnya ini adalah hepasil. Namanya juga hepasil turun dari hepar ya Bapak Ibu ya, untuk mendukung fungsi liver. Ini memang produk yang sengaja didesain oleh Yusana. Kalau Bapak Ibu lihat kandungannya semuanya memang diperuntukkan untuk liver support, memberikan nutrisi kepada liver. Jadi ini bukan untuk mendetoksifikasi liver ya Bapak Ibu ya. Liver itu nggak perlu didetoksifikasi dalam artian kan memang kerjanya mendetoksifikasi. Kalau kita menjaga si kondisi liver ya, si liver itu bisa menjalankan fungsinya ya. Yusana Family mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh itu dia bisa. Makanya pastikan aja si livernya dikasih makan, jangan kelaparan gitu ya, jangan racun mulu yang kita kasih tiap hari gitu ya. Udah dapet racunnya dari mana tadi? Pola hidup tidak sehat, kurang tidur, malas olahraga, makanya hancur ya. Yusana Family kasihan yang cleaning service di tubuh kita. Mungkin kita nganggapnya wah sepele atau bahkan ada orang yang underestimate gitu ya, padahal itu sebenarnya sangat penting gitu ya. Ini gardu terdepan nih kalau kita pengen tubuh kita bersih di Yusana Family, nggak banyak beban-beban segala macam. Yusana Family pastikan liver Anda itu diberi makan biar bisa bekerja dengan optimal ya. Dan si hepasil ini sendiri tadi ya mendukung fungsi hati. Fungsi hati itu kalau Yusana Family ada beberapa referensi mengatakan fungsinya tuh sampai 500 ya, 500 jenis. Wow, luar biasa banyak banget fungsinya ya Bapak Ibu ya. Kita pun nggak bakal hafal, saya pribadi pun nggak hafal ya. Tapi yang pasti metabolisme zat gizi, penyimpanan semua zat gizi itu ada ya. Kemudian detoksifikasi itu Yusana Family udah pasti tahu ya. Dan yang pastinya itu sebenarnya dia banyak juga fungsi lain ya, memproduksi hormon dan enzim segala macam. Dan yang benefitnya sebenarnya kalau kita menjaga kondisi liver kita tetap terjaga adalah maka akan ada satu antioksidan yang bisa kadarnya tetap tinggi di dalam tubuh kita, yang namanya glutathione ya Bapak Ibu ya. Glutathione itu antioksidan yang cukup powerful, bahkan dikenal sebagai yang namanya antioksidan awet muda. Kenapa ya? Setiap orang nggak ada yang pengen awet tua ya. Awet muda dalam artian karena dia termasuk antioksidan yang sangat powerful ya di dalam tubuh kita. Dan itu kandungannya paling tinggi salah satunya ada pada organ liver kita Bapak Ibu. Jadi makanya kalau liver kita terjaga, bayangkan gitu ya, organ-organ tubuh kita juga yang lain bisa dapat benefitnya. Karena tadi ya, si glutathione-nya levelnya di dalam tubuh kita bisa tetap dalam level yang normal ataupun optimal gitu. Jadi ada radikal bebas yang masuk bisa dibasmi alias diserang ya. Jadi antioksidan. Dan tentunya yang terakhir, ini yang tadi kenapa di awal saya selalu remind kepada Yusana Family, serat itu sangat penting, ya karena serat ini korelasinya, karena ternyata ada di beberapa referensi, serat itu memang ada kaitannya erat ya dengan fungsi liver, Bapak Ibu. Mungkin salah satunya karena serat ini kan
bisa mengikat kolesterol ya, mengikat kolesterol jadi nggak semuanya diserap oleh tubuh tapi sebagian dibuang ya melalui mohon maaf anus gitu. Maksudnya BAB gitu ya. Itu fungsi serat. Makanya kalau Bapak Ibu kurang serat nanti jadi kandungan lemak semua segala macam itu dan kolesterol itu diserap full otomatis dari tubuh Anda semuanya. Nah, si serat ini membantu ngikat itu jadi dibuang gitu sebagian ya. Usana family. Oke, jadi itu makanya kenapa kita perlu sekali ya. Sumber serat banyak bervariasi dan Usana family bisa tambahkan dari Fiberg. Karena seratnya pun ada 2 jenis, ada serat larut dan tidak larut ya. Fungsinya lengkap. Oke. Dan pastinya jadi kami remind buat Usana family Anda bisa rekomendasikan minimal 4 produk ini. Bisa dipilih yang mana ya, tapi tentu kami rekomendasikan ini paling basic, ini paling basic. Kalau Anda tambahkan yang lain ya silakan gitu ya, karena pada dasarnya kan ini adalah suplemen nutrisi, Bapak Ibu ya, nutrisi yang memang bisa untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Tapi buat liver ini paling basic, paling dasar yang biasanya kita rekomendasikan. Oke, Usana Family itu saja sharing dari saya. Kita panggilkan kembali Dr. Deksha ya untuk sesi tanya jawab. Oke. Yap. Nah, ini ada yang bertanya nih dok. Pertanyaan cukup bagus juga nih. Dok, bagaimana mematahkan? Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Bagaimana mematahkan paradigma masyarakat umum bahwa obat dokter justru bikin mereka lebih sakit? Padahal justru ada kondisi tertentu seperti darah tinggi, jadi mereka memberhentikan obat sembarangan karena takut, maksudnya takut kena gangguan ginjal. Gitu. Bagaimana mematahkan paradigma gila, luar biasa nih bahasanya ya. Maksudnya gimana cara ngedukasinya? Jadi seseorang udah kena penyakit dan dokternya nganjurin minum rutin, tapi mereka malah berhenti. Gitu. Ya, jadi kalau saya sih biasanya apa ya, memberikan analogi itu mobil yang mogok itu tadi, usia tua ya. Mobil tua itu nggak bisa, mungkin sudah melewati peaknya dia ya. Jadi dia sudah, kalau misalnya dibawa lari aja kenceng 100 kilo, misalnya mana, Jakarta Bandung atau Surabaya Malang, dia mesti nggak ada fase di mana dia harus butuh ekstra, misalnya matiin AC-nya dulu kalau lagi nanjak. Nggak kayak dulu nih, dia kencang-kencang aja, terabas sana sini. Artinya apa? Berarti ada penurunan ya, penurunan. Apalagi belum lagi kalau misalnya ada penyakit. Kalau penyakitnya mobil itu misalnya AC-nya nggak dingin atau waktu di starter akinya rewel ya. Kalau sebelumnya itu dia tidak dilakukan maintenance yang baik, maka akan selamanya jadi rewel ya. Dan mobil yang usianya tua itu lebih sering masuk ke bengkel dibandingkan dengan mobil yang baru dibeli. Nah, itu tadi. Selama dipakai nggak ada masalah, nggak ada. Tapi intensitas untuk rusaknya itu begitu tinggi resikonya. Ya sama kayak orang yang sakit ya, hipertensi itu udah bergejala. Namun kalau sudah ada komplikasinya, rewel, organnya ada yang rewel, dia bolak-balik masuk ke rumah sakit. Nah itu, saya mesti menganalogikan itu. Biar umur mobil lebih panjang di apa? Di servis rutin, di maintenance yang baik, agar dia bisa terus berfungsi sebagaimana mestinya. Sama dengan manusia. Manusia biar resiko umurnya, harapan umur hidupnya panjang gimana? Ya diservis dengan baik, pola hidup sehatnya gimana? Karena Tuhan pun sudah ngasih sebenarnya rule ya, aturan. Yang sehat itu seperti ini loh jalannya. Tapi karena kita manusianya itu sering ngakali, jadi ya itu tadi, penyakit itu muncul dari pola hidup sehat, pola hidup kita yang tidak baik. Mungkin itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Apa bisa obat kolesterol untuk menurunkan fatty liver? Ya. Jadi obat kolesterol di sini bukan untuk menurunkan fatty livernya, tapi
risk-nya ya, menurunkan resikonya. Karena tadi yang kalau misalnya di slide tadi bahwa dislipidemi atau kolesterol yang tinggi, trigliserid yang tinggi itu bisa meningkatkan resiko terjadinya fatty liver. Tetapi kalau sudah fatty liver gimana? Ya minum obat itu untuk mempercepat kesembuhan yang sebelumnya fatty liver bisa reversible kembali ke healthy liver atau liver yang sehat. Itu tetap ada perannya. Tapi sekali lagi itu dikomunikasikan ke dokter ya. Karena kolesterol yang meningkat itu kolesterol yang mana? Karena obatnya beda-beda. Kolesterol total K, LDL K, atau trigliserid yang meningkat. Karena itu obatnya berbeda. Jadi sekali lagi jangan mengobati diri sendiri tanpa sepengetahuan dokter. Gitu. Ngeracik gitu ya, Nah, Dok, ya. itu Apalagi campur. kadang yang sering tuh kan itu Dok, misalnya dapat saran tuh dari temen, sama-sama punya penyakit Nah, sama gitu ya. Nah, itu kan sering juga tuh kayak gitu. benar. Udah minum ini aja tuh gitu, padahal belum tentu sama ya. Oke, Grup teman atau grup keluarga biasanya. iya benar-benar. Dok, ada yang tanya juga, kalau hasil lab SGOT dan SGPT-nya normal, tapi hasil USG-nya dinyatakan fatty liver. Jadi gimana tuh Dok, kalau case-nya seperti itu? Ya tadi dibuktikan bahwa yang utama memang kita melihat imaging-nya, yaitu USG-nya. Kalau Oh, didapatkan sudah ada fatty liver, ya kemungkinan fatty liver. Nah, SGOT, SGPT bisa naik, bisa tinggi, bisa enggak. Tinggi artinya berarti ada proses peradangan di sana. Kalau enggak, ya enggak ada masalah, berarti cuma fatty liver aja. Karena fatty liver itu ada yang mengalami peradangan, ada yang enggak. Yang enggak itu tingkat severitasnya ya jelas lebih rendah dibanding yang enggak. mengalami peradangan. Ya, Oke, jadi nggak ada itu masalah. Jadi less berbahaya iya, tapi kan masa didiemin kalau udah tahu. iya, jadi dari 4 yang tadi, 1 udah ada nih hasil imaging-nya, USG-nya udah nunjukin fatty liver. Kita mending menganggap itu beneran ada aja langsung tindakan gitu ya Dok ya, dalam artian perubahan pola hidup dan segala macam ya gitu. Daripada nunggu ntar nggak taunya beneran gitu ya Dok. Nah, nggak bisa balik ntar. Aduh, gawat. Nah, tadi dokter mention juga ini bahwa maksudnya ada kalau hepatitis sendiri, misalnya gini dok, seseorang terkena hepatitis, apakah itu bisa juga akhirnya nanti menimbulkan kondisi fatty liver? Ya, kalau hepatitis sendiri beda jalurnya ya, karena virus itu masuk menyebabkan peradangan. Tapi fatty liver itu tidak ada virus yang masuk, tapi karena ada penumpukan kolesterol atau trigliserid di dalam sel liver yang mengalami peradangan. Ya, beda ya. Jadi yang satu itu ada virus penyebab utamanya, yang satu sel lemak yang mengalami peradangan di sel livernya. Jadi itu dua kondisi. Apa bisa bergabung menjadi satu padu untuk menghancurkan liver? Bisa juga. Kalau misalnya orang yang hepatitis B itu biasanya tanpa gejala kan? Iya. Dia terkontrol dengan baik. Nah itu bisa saling memberatkan sih. Kalau misalnya dia ternyata gemuk juga, fatty liver di dalamnya, ada hepatitis B-nya lagi ngamuk, lagi flare up, bisa menyebabkan perburukan dari penyakit livernya. Oke, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, pada saat atau kondisi seperti apa dok yang bisa meningkatkan peradangan? Berarti semakin tinggi lemak yang ada di dalamnya, kemudian lifestyle-nya tidak dijaga dengan baik, yaitu semakin tinggi resiko terjadinya peradangan. Jadi kadang sudah bisa terjadi kondisi yang menyebabkan percepatan terjadinya sirosis. Misal tadi itu gemuk banget, gemuknya nggak dikurang-kurangi berat badannya, ada diabetes, kemudian dia ada hipertensi, kemudian dia ada kondisi tidurnya nggak baik. Yang tadi saya bilang kan ada resikonya untuk tidur nggak baik. Jadi semakin banyak resiko yang ada di dalam tubuh seseorang, semakin tinggi resiko terjadi peradangannya. Oke. Jadi makanya
tinggal di checklist aja nih dok ya gitu. Ini kita betul. makin banyak nggak nih checklistnya gitu ya? Kalau Nah, makin banyak checklistnya, resikonya makin tinggi. ya itu tadi siapa yang wajib periksa? Usia tua, kalau misalnya dalam tersebut usianya sudah 57, dia obesitas, terus ada sindroma metabolik, ada diabetesnya juga, ada dislipidemi atau gangguan kolesterolnya juga, ya resiko tinggi banget. Jadi gimana Hmm, pun cek aja USG-nya gimana. Oh ternyata ada fatty liver. Ya udah diobati. Mau belum jadi sirosis. Kalau udah jadi sirosis, ya telat. irreversible soalnya. Hmm. Betul. Sudah tidak bisa kembali, irreversible Bapak Ibu ya. Mm-mm. Tuh. Jadi jangan sampai pokoknya. Aduh, tadi hatinya aja udah peot-peot ya Yusana Family yang lihatnya kasihan juga jadi nggak mulus gitu ya. Padahal kita kalau kalau beli ya itu gitu dok ya. Kalau di atau berkurban kalau umat muslim atau beli daging di pasar atau Hmm. apa gitu ya. Ngelihatnya kan mulus-mulus tuh. Bapak Ibu Mulus banget. bayangkan gitu ya. Livernya kita kalau mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau yang lifestyle-nya hancur banget tuh kasihan sebenarnya organ di dalam tubuhnya ya, peot-peot ya, termasuk liver. Luar biasa. Oke, apa produk di sana yang cocok untuk fatty liver? Nah, seperti tadi kami mention Bapak Ibu, paling basic itu ada 4 ya. Sebetulnya itu bisa direkomendasi karena bisa mendukung. Kita macam-macam, cuman pastikan aja kalau Bapak Ibu mau rekomendasi nih ke temennya, itu Bapak Ibu caranya gimana? Bapak Ibu bisa download dari aplikasi Yusana atau The Hub, itu komposisinya itu di-sharing ke temennya. Biasanya yang direkomendasi ada apa? Esensial, Biomega, Hepasil plus Fiber G. Nah, jadi make sure mereka konsultasi sama dokternya oke, silakan, baru beli gitu maksudnya ya, Bapak Ibu ya. Jangan beli dulu baru konsultasi gitu, kasihan gitu ya. Jadi yang paling basic tetap 4 tadi sebetulnya. Mostly banyak ya yang diperbolehkan dari dokternya, kecuali memang dari dokternya karena melihat kondisi si pasiennya ini ada concern tersendiri, karena kan balik lagi Yusana Family ya, kondisi tiap orang beda-beda, komplikasinya beda-beda. Kita nggak bisa generalisir, tapi secara overall buat liver yang 4 itu, sel esensial, biomega, hepasil plus fiber G ya. Itu paling basic. Oke. Nah, pertanyaan lain. Berarti tadi kalau dari slide, Dok, yang tanda mata kuning itu hanya akan terjadi kalau levelnya sudah sirosis. Kalau fatty liver Betul. nggak akan ada gitu ya, Dok ya Nggak akan berarti. ada. Betul. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomong kuning atau yang matanya kuning itu nggak cuma sirosis hati kan dok yang menyebabkan itu. Maksudnya ada Enggak. gangguan kesehatan lain kan? Maksudnya Banyak. banyak juga. Orang dengan anemia hemolitik atau sel darahnya itu gampang pecah. Itu bisa Oh, menyebabkan mata kuning. Terus batu batu empedu bisa menyebabkan matanya kuning. Penyakit liver itu banyak macam. Ada yang penyakit liver keturunan, ada yang penyakit liver karena hepatitis, ada yang penyakit liver karena fatty liver ini bisa menyebabkan matanya kuning. Jadi mata kuning nggak melulu harus sirosis atau hepatitis, tapi banyak banget sebenarnya penyebabnya. oke oke. Ya jadi makanya jangan diagnosis sendiri itu tadi kata Nah, kuncinya ya. banyak banget. Untuk ngapalin itu butuh 10 tahun. Iya. Sekolahnya lama Bapak Ibu, apalagi ya Sekolahnya lama banget. dokter umum aja lama, sekolahnya plus Nah, sama spesialis lagi nah, gitu ya. Aduh, makanya hmm, Sona hmm. Family ya kita harus menghargai itu effort itu, nggak boleh gitu ya, ada ilmunya sendiri gitu. Selain belajar praktek lagi ya, Yusana Family ya, harus itu. Ya, kadang-kadang itu sih ya Bapak Dok yang sering masih salah satu tantangan sih di Indonesia gitu. Orang itu masih banyak banget yang takut ke dokter karena takut tahu, Dok. Kalau Nah, dia tahu kan dia jadi pusing, stres ya, gitu. Padahal kalau didiemin juga kan nggak tiba-tiba sembuh sendiri gitu. Padahal bisa betul, makin bahaya ya, Dok. betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Bu, Fiber G bisa pakai yogurt nggak minumnya? Oh ya, Fiber G bentuknya serbuk, Bapak Ibu. Pengolahannya yang sebenarnya pada dasarnya, kalau Bapak Ibu lihat pada kemasan, itu dicampur dengan 250 paling minim, plus sampai 340 mili cairan. Ya, cairan, Bapak Ibu. Jadi jangan juga serbuknya terus, kan ada tuh Bapak Ibu jenis-jenis makanan atau yang tertentu, serbuk terus langsung dikunyah, jangan gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan resiko tersedak, ya kan dia bisa menggumpal. Serat itu kan sifatnya dengan air akan mengikat gitu. Nanti kalau Bapak Ibu cuma pakai serbuknya doang gitu ya, makanya
pastikan cairannya cukup aja. Boleh dicampur misalnya kalau Bapak Ibu mau pakai yogurt yang cair atau yang padat silakan, tapi pastikan cairannya tercukupi. Karena sering nih jadi pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami juga, "Bu, saya setelah minum Fibergy kok malah susah BAB," gitu ya. Bapak Ibu kalau Anda secara normally Anda misalnya sehari cuma minum misalnya contohnya 8 gelas, itu konsumsi asupan serat Anda belum cukup tuh. Terus Anda tambah asupan serat sehari-hari ya, asupan seratnya ditambah lagi dengan Fibergy ditingkatkan misalnya. Ya ditambah minumannya Bapak Ibu. Kebutuhan asupan cairan kita kan tiap orang sebetulnya pada dasarnya beda-beda. Memang standarnya 8 gelas, tapi sebetulnya semakin besar volume badannya, semakin besar kebutuhan cairannya ya, karena dikali berat badan 30 sampai 40 mili dikali kilogram berat badan Anda sekarang gitu ya. Jadi kayak misalnya cungkring-cungkring tuh sebetulnya kebutuhan cairannya dikit, tapi paling standar kan cuman 8 gelas boleh lah diikuti. Kalau ukuran berat badan Anda misalnya Bapak Ibu ukuran tingginya juga sangat tinggi atau jangkung kemudian besar ya, itu kebutuhan cairannya juga lebih besar ya, apalagi ditambah asupan serat. Jadi kalau prinsipnya serat itu nggak harus minum, maksudnya itu dalam artian tidak hanya dari Fibergy. Kalau Bapak Ibu makan yang biasanya jarang makan buah atau sayur, kemudian minumnya kurang, itu pun tetap bisa nyebabin susah BAB ya. Karena tadi ya, jadi serat plus air putih itu seperti hidup sama mati pokoknya. Dia pasangan. Gitu ya, pastikan aja. Jadi kalau mau dicampur yogurt yang cair silakan, tapi pastikan tadi ya volumenya 250 sampai 340 mili cairan. Ya makanya kita direkomendasikan punya apa namanya itu tumbler yang ada ukurannya loh Bapak Ibu. Gitu ya. Karena tadi untuk mencukupi kebutuhan cairannya. Gitu ya. Jadi pastikan itu aja. Mau dicampur sama aja silakan, yang penting campurannya sehat gitu ya. Sana family. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Nah, kalau misalnya nih, Dok, ya, misalnya kalau orangnya udah mengalami gangguan fatty liver, kan harus rekomendasi olahraga. Berarti olahraganya bisa, Dok, melakukan olahraga yang jenisnya berat nih. Jadi bukan yang sedang. Tadi kan 150. Kalau melakukan olahraga berat, boleh nggak nih, Dok? Orangnya udah kena fatty liver nih. Gitu, stay. Ya, sesuaikan dengan ini ya, bertahap ya. Jadi boleh dilakukan olahraga berat tapi bertahap. Enggak sebelumnya dia nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga berat ya. Ini justru Oke. merusak. Jadi start low, go slow. Jadi mulailah secara perlahan, tingkatkan secara bertahap. Jadi nggak usah dipaksakan karena WHO memberikan 75 menit olahraga berat, 150 menit olahraga ringan itu berarti setara. Kalau nggak bisa olahraga berat terus daripada melukai ya mending 150 menit ringan-ringan aja. Jadi nggak usah Oke. dipaksa. Start slow, go slow. Ya, Dok. Ya, Ya. betul. Oh. Itu Istana Family. Sebenarnya itu saya mau meminjam tuh istilahnya juga gitu ya. Sering juga tuh ditanyakan buat yang konsumsi suplemen dong. Karena wah ini suplemennya kan banyak nih Mbak Erni gitu ya, banyak tuh. Apakah harus langsung diminum semuanya? Ya, Bapak Ibu kalau ngasih anjuran tuh be wise ya, dalam artian kalau orang tersebut nggak pernah minum suplemen dengan jenis banyak variasi seperti itu, ya dianjurkan yang paling general dulu. Contoh tadi bisa start dari sel esensial dulu, multivitamin, multimineral. Dosisnya pun dosis apa-apa sekali sehari dulu aja, walaupun dosis optimal kita 2 kali sehari gitu Bapak Ibu ya. Jadi karena kenapa? Memberikan waktu adaptasi untuk tubuh gitu. Nah, ini ada pertanyaan menggunakan Yusana, gimana pengaturan Yusana dengan obat dokter? Biasanya dari kami Yusana Family, selama Anda tidak, maksudnya dalam artian kandungan suplemen Yusana ini tidak ada yang bertentangan dengan pantangan atau anjuran dari dokter, Anda bisa konsumsi. Biasanya cara konsumsinya diberikan rentang waktu 1 sampai 2 jam, paling bagus 2 jam. Antara minum suplemen sama minum obat gitu ya. Jadi untuk tujuannya nggak mempengaruhi kinerja satu sama lain. Gitu, Bapak Ibu ya. Itu tips paling general yang bisa kami berikan kepada Anda ya. Make sure aja dokternya udah oke ya, maksudnya udah ngasih lampu hijau, itu aja Wisana Family ya. Oke.
Itu saja sesi kita untuk malam hari ini. Terima kasih Dokter Deksa untuk sharing-sharingnya. Selalu Sama-sama Mbak Erni, ini teman-teman di masih sana. lumayan banyak sebenarnya pertanyaan, cuman hari sudah semakin malam, apalagi ini dari tadi hujan terus gitu ya. Mager terus pengen tidur ya. Iya ya dok. Di sana hujan terus nggak dok? Apa masih nggak hujan di Surabaya? Belum sih, lihatnya mau deh. Mau hujan deh. Oh, oke. Baik. Sehat selalu dok, tetap semangat. Amin. Selamat malam dok. Sehat-sehat buat Mbak Erni juga. Teman-teman di Oke, sana yang lainnya. baik. Nah, itu dia sharing kita bersama dengan Dr. Deksa, Yusana Family. Dan saya sedikit sebelum kita berpisah di sesi malam hari ini, saya mau informasi buat acara nanti malam juga ya. Nanti malam, nanti minggu depan maksudnya Bapak Ibu. Selasa depan kita ada acara Expert Talk. Temanya Quarter Life Crisis. Gila, luar biasa. Ini Quarter Life Crisis. Apa ini Bapak Ibu? Ini jadi kalau punya teman-teman, anak-anak, sepupu, keponakan ya, yang usianya seperempat, dalam artian bukan seperempat abad, memasuki quarter life kehidupan. Kan orang kan hidupnya nggak ada yang 100 tahun ya. Jadi sekitar usia 20 tahun ke atas sampai 30 lah ya. Masih dalam artian pencarian jati diri istilahnya. Itu banyak yang mengalami kendala karena bingung ini mau kemana gitu ya. Dan jadi kalau punya anak, teman, sepupu atau siapapun atau bahkan diri sendiri juga masih bingung ini mau kemana gitu ya arahnya, pastikan Bapak Ibu mengikuti sesi seminar dari expert kita, seorang psikolog klinis Olpi Disha Arinda ya. Ini akan membahas mengenai quarter life crisis, belum pernah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi ini topiknya banyak nih ya, penting nih. Walaupun memang pembahasannya banyak orang mengatakan ini buat orang muda ya, dewasa muda, tapi yang dewasa tua juga silakan bergabung. Jadi Anda nanti bisa memberikan saran atau masukan yang tepat untuk anak-anak Anda nantinya, atau cucu-cucu Anda Bapak Ibu, atau keponakan atau siapapun itu gitu ya. Karena ini penting ya. Ini sangat menentukan keberhasilan ya, mungkin kita ngomongnya keberhasilan atau produktivitas hidup seseorang ya. Quarter life crisis. Wah, krisis seperempat kehidupan ya. Namanya sih biasanya gitu. Minggu depan dicatat di Sana Family ya. Dan besok Rabu kita ada training dari customer service, akan bahas mengenai customer connect. Jadi buat Wisana Family belum terlalu paham atau masih lupa-lupa ingat, masih belum clear, pastikan untuk mengikuti training ini karena kan tim customer service ini paling expert nih, mereka membahas mengenai segala sesuatu operasional di sana ya. Jadi jangan sampai kelewatan nih Wisana Family. Kemudian di hari Jumatnya, nah tadi kan Dokter Desa mengatakan harus hidupnya aktif. Pengen dapat hadiah langsung di Sana Family tanpa diundi dan segala macam, pastikan Bapak Ibu bergabung di Zoom ini nanti ya, di Zoom workout bersama dengan Mbak Dede ya, atau Bu Dede Rawati, our atlet lari gawang. Kalau Isana Family menyalakan kamera, pakai baju olahraga, nanti dari awal sampai akhir mengikuti kegiatannya atau olahraganya bisa langsung dapat topi di sana ya, tanpa diundi gitu. Ini jam 4 sore kalau ini. Kalau yang CS malam ya besok ya. Tapi kalau ini jam sore Sana Family. Jadi pulang dari kantor atau mungkin masih di kantor biar nggak bad mood, kerjaan suntuk, sebenarnya salah satu yang bisa untuk relief stres itu salah satunya dengan berolahraga Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sering lagi banyak pikiran ya olahraga gitu ya. Tapi olahraga